lokal Indonesia ada apa saja nih. Nah, ini ada beberapa opsi. Ini ada ID Cloud Host, ada Niaga Hoster. Nah, ini VPS ya. Kan kalau biasanya kita pakai hosting, nah ini kita pakai VPS. Oke, kita coba. Kalau di Niaga Hoster ini ada paketnya ya. Silakan kalian cari-cari paketnya. Di sini ada nggak? Oh, di bawah nih. Nah, ini ya. Ada di sini per bulan 100.000. Ada banyak lah ya, tapi yang Bapak rekomendasikan adalah ini ya, di Cloud Kilat ya. cloudkilat.com. Di sini bisa kalian sewa server sebulan 90.000 ya, asumsi Bapak 90.000 dibagi orang 3 ya, 30.000, tidak berat lah ya insya Allah. Nah, jadi kalian bisa memiliki server ini selama 1 bulan. Jadi nanti kalau kalian berlangganan di sini, ini 90.000 dapat 1 giga, ada virtual core, virtual CPU-nya ada 1 core, lalu dapat SSD 20 giga dan public IP 1. Nah, kebetulan Bapak pakai ini, ya Bapak berlangganan 1 bulan saja untuk belajar ya, untuk mengajar dan belajar bagaimana melakukan konfigurasi di server. Nah, di sini Bapak akan contohkan. Nah, ini Bapak coba login. Jadi kalian silahkan baca-baca bagaimana beli di sini, atau kalian mau pakai yang lain silahkan, tapi ini yang Bapak demokan adalah yang di Cloud Kilat seperti apa. Sama saja, yang lain sama saja. Nah, ini Bapak coba login ke server yang sudah Bapak sewa ya. Nah, kalau kita login nanti kita akan masuk ke halaman service. Nah, di sini nanti ada beberapa server yang kita sewa. Ini kebetulan Bapak nyoba 1 aja yang aktif. Nah, ini nama domainnya. Nama domainnya bebas. Ini saat kalian membeli di Cloud Kilat nanti akan diminta nama domain. Nama domain kalian tuliskan apa saja. Kalau bisa yang berkaitan dengan project yang kalian buat ya. Misalkan LMS sekolah ya, nama LMS-nya apa gitu ya. .net atau .com. Ini kebetulan Bapak buat .net ya. Nah, ini tidak bayar kalau yang domainnya. Oke. Nah, ini Bapak coba tampilkan bagaimana melakukan konfigurasinya. Jadi kalau kita manage, masuk ke manage. Nah, di sini akan tampilkan servernya seperti ini. Jadi kita dapat IP. IP ini fungsinya untuk kita mengakses ke server ini. Nah, jadi kita perlu IP. Nah, ini hostname. Hostname-nya ini bebas ya. Kalian pilih apa saja nanti tuliskan. Kemudian di sini ada RAM. Dan ini ada kalau kita ingin mematikan server kita atau menghentikan server, mau restart atau kita ingin install ulang, ini bisa menggunakan tombol-tombol ini. Ini sama saja kita memiliki server atau menyewa server. Nah, kita bisa restart, kita bisa install ulang, kita bisa shutdown server kita, dan seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan VPS ya. Nah, di penyedia VPS lainnya sama saja, kurang lebih sebagian besar seperti ini ya. Dia bisa install ulang, bisa shutdown, bisa reboot, bisa stop. Jadi sekarang saya sudah memiliki server dengan kapasitas tadi yang di 1 giga RAM, lalu 20 giga SSD, dan juga core-nya 1. Nah, ini seperti kita memiliki sebuah server sendiri lah, tapi ini virtual ya. Kita di penyedia layanan. Oke, nanti kalau kalian juga punya, ya kurang lebih nanti akan disajikan seperti ini. Biasanya ada IP. Nah, IP ini kita gunakan untuk mengakses. Bagaimana untuk mengaksesnya? Bapak coba demokan ya bagaimana mengakses server. Jadi kita kalau pakai Linux, oke ini Bapak masih di
masih masuk tadi di server ya. Bapak keluar dulu. Nah, jadi untuk mengakses server, kita cukup mengetikkan SSH, kemudian kalau di Cloud Kilat namanya root ya, dia nama usernya root, add, lalu di sini IP servernya tadi yang di sini nih. Nah ini copy aja. Oke. Nah ini untuk mengakses servernya ya. Ya hanya seperti ini, SSH lalu root add ini IP servernya. Oke kita enter. Oke sebentar Bapak record dulu ya. Oke, nggak usah direkod lah. Oke, nah ini seperti ini, kemudian kita masukkan passwordnya. Kita masuk password, ya sudah. Kita sekarang sudah berada di server. Cara mengeceknya, kita ifconfig. Nah, sekarang di sini bisa dilihat IP-nya adalah 117.53.44.198. Nah, sekarang saya sudah masuk ke VPS ya atau ke server yang saya beli tadi. Nah ini tinggal untuk konfigurasinya, kalian kan sudah mempelajari ya bagaimana menggunakan terminal untuk melihat kita bisa gunakan LS. Nah sini direktorinya ada apa saja, kita bisa masuk ke bin, cd bin, kita bisa lihat isinya apa gitu ya. Kita bisa masuk ke root ya, cd slash, kita lihat ada direktorinya apa. Nah itu, nah di sini nanti sudah kita pelajari di mata kuliah sistem operasi. Nah jadi intinya kita mempelajari bagaimana melakukan atau menginstal web atau aplikasi kita ke server ini, bagaimana caranya. Nah di sini Bapak akan menemukan LMS ya, LMS kita menginstal LMS ke server yang kita sewa. Nah ini Bapak sebenarnya sudah di kelas sebelumnya Bapak sudah menginstal juga nih LMS ini. Bapak sudah install, mungkin kita bisa lihat bersama-sama ya hasilnya. Nah jadi untuk mengakses servernya ini IP-nya lalu nanti /Moodle. Ini kalian juga bisa mengaksesnya dari rumah ya. Ini sudah online juga LMS ini, tapi nanti akan Bapak hapus kembali untuk didemokan di kelas ini ya. Jadi ini Bapak sudah berhasil menginstal LMS, ini Bapak beri nama W-Class ya, ini agar kalian tahu lah ini sebenarnya sama dengan V-Class yang kita miliki. Hanya saja kita installnya kali ini di server milik Bapak ya. Nah kita akan pelajari bagaimana menginstal server ini di aplikasi Moodle ini di server di VPS ini. Nah jadi gambarannya kurang lebih seperti itu. Kalau sudah masuk sini kan sama saja ya dengan V-Class yang kita punya. Nah ini kalian kalau ingin mencoba mengaksesnya Bapak kirim linknya ya sebelum Bapak format ulang. Nah ini ada di chat Zoom. Ya jadi nanti kalian kalau yang projectnya LMS enaknya seperti ini. Jadi setelah install kalian tinggal mengisi mata pelajaran dan juga membuatkan akun untuk guru-gurunya. Ataupun jika nanti ada data siswanya ya membuatkan akun untuk siswanya. Jadi hanya seperti itu. Kesulitannya hanya saat melakukan konfigurasi di server. Jadi kalian tidak disibukkan dengan pengembangan aplikasi. Seperti itu. Jadi mengapa Bapak sarankan? Karena ini termasuk yang mudah ya. Dan juga tutorialnya sudah banyak ya. Dan kalian akan belajar banyak dengan melakukan konfigurasi LMS di server. Dan juga bagi sekolah yang membutuhkan atau kalian nanti jika diminta untuk menginstal LMS untuk sebuah sekolah, nah itu bisa kalian praktekkan seperti itu atau bisa kalian kerjakan. Oke, nah ini gambarannya apa yang kita kerjakan. Oh ini belum di share screen ya. Oke, ya jadi nah ini ya tampilan LMS-nya tadi ya yang Bapak share di chat Zoom. Nah ini sama dengan V-Class yang kita buat ya seperti ini atau V-Class kita hanya saja ini kan belum diisi apa-apa ya, belum ada datanya. Jadi masih kosongan. Nanti kalian bisa ganti tema, bisa isi data guru, bisa isi data mata pelajaran dan lain-lain. Bisa nambahkan plugin untuk virtual conference dan lain-lain. Oke.
Nah, bayangannya seperti ini. Kita menginstal LMS di server. Ini servernya, ini aplikasi yang kita install. Aplikasi yang kita install ini letaknya di, kalau kita lihat di terminal, ini kan kita di server ya. Dia di www ini. Jadi cd var ya, www html. Nah, ini dia letaknya di sini. Nah, ini Moodle nih, /Moodle. Nah, ini aplikasi yang kita install. Jadi kalian juga nanti yang projectnya mungkin ada yang perpustakaan atau apa ya, harus diinstalnya di var www html ini di server kalian. Nah, semoga ini mewakili nanti bagi kelompok lain ya. Kalau yang akan Bapak demokan adalah bagaimana menginstal di LMS di VPS ini. Jadi bayangannya seperti inilah kurang lebih ya. Nah, ini oke. Nanti kalau kalian ada aplikasi lain juga bisa di sini. Jadi di server ini bukan hanya cukup untuk satu, bisa beberapa aplikasi. Bisa Moodle, bisa WordPress, bisa Wikipedia, bisa juga nanti kalau kalian ada web lain tuh bisa juga di sini dicoba. Dan jangan khawatir kalau kalian salah dalam melakukan konfigurasi, kalian bisa install ulang nih, reinstall. Lalu kalian konfigurasi dari awal lagi, seperti itu. Nah, untuk password biasanya di sini nanti akan ada password. Jadi saat kalian melakukan SSH tadi masuk ke server kan tadi pakai SSH ya. SSH lalu root at 117.53.44.198. Nah, kan ini ada diminta password ya. Nah, nanti passwordnya ini ada di sini. Di sini ada passwordnya. Ya, kalian tinggal lihat aja, show password. Kalian paste di sini. Nah, nanti bisa login seperti itu. Nah, itu enaknya pakai VPS. Jadi kurang lebih VPS ini sama dengan VirtualBox ya, cara konfigurasinya. Oke, baiklah. Nah, ini Bapak, karena ini sudah terinstall, Bapak akan coba uninstall ya. Install ulang. Ini kalau kita ingin ganti CentOS atau ganti Debian 10. Nah, ini Bapak ingin gantinya Ubuntu 20.04. Ini kita bisa milih ya sistem operasinya. Oke, kita confirm. Kita tunggu beberapa menit, nanti dia akan melakukan install ulang VPS. Oke, sambil menunggu dia install ulang, mungkin nggak nyampe 5 menit sih ini. Nah, kita sebenarnya untuk mengembangkan aplikasi ini kalian juga bisa pakai VirtualBox dulu, sebagaimana yang sudah biasa Bapak contohkan di kelas ya. Kalian gunakan VirtualBox juga bisa. Jadi nggak perlu. Oke, misalkan ini Bapak sudah punya Ubuntu server. Nah, ini Bapak coba jalankan. Oke, ini kenapa ini error ya? Nah, jadi sama seperti kita VirtualBox ini, server ini sama saja. Bedanya kan kalau ini kita di lokal ya. IP-nya IP private ya, IP public ya. Atau IP private ya, 192. Intinya itu. Nah, untuk mengaksesnya juga sama seperti yang sudah kita gunakan sebelumnya, menggunakan SSH, lalu nama usernya apa, lalu IP-nya berapa, sama seperti tadi. Oke, nah jadi VPS itu ya sama seperti inilah intinya. Kalian bisa konfigurasi dulu di server ini, tapi sebaiknya kalau yang Bapak sarankan, kalian sudah mulai berlangganan VPS dari sekarang ya. Jadi nanti kendalanya apa itu bisa ketahuan dari awal gitu ya. Karena biasanya saat melakukan instalasi, ada aja kendalanya gitu ya. Nah, seperti ini salah satu kendala ini. Karena Bapak pindah jaringan nih kemungkinan kendala. Oke, kurang lebih seperti itulah bayangannya ya. Oke, kita lanjutkan. Apakah sudah selesai untuk ininya, VPS-nya? Oke, belum selesai. Ya, kita masih menunggu ya.
Oke. Kita tunggu server selesai install. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait VPS sebelum Bapak lanjutkan kembali sambil menunggu ini. Jadi semua aplikasi yang pakai VPS harus ya memilih VPS, salah satunya contohnya yang di Cloud Kilat ini. Kalau kalian ada yang lain yang lebih atau yang sudah biasa digunakan, silahkan ya. Bebas, tidak harus pakai Cloud Kilat. Tapi kalau Bapak pakai ini. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Kalau untuk tampilan dari kliennya seperti apa Pak ya? Kalau bisa dicontohkan Pak. Dari klien ya? Iya Pak. Maksudnya gimana? Bentar, maksudnya gimana? Misalnya kalau orang lain ingin buka ini kita Pak, apa namanya, website yang kita buat tadi itu Pak. Tadi Bapak sudah ngasih di Zoom link Moodle yang Bapak buat tadi sebenarnya bisa diakses tadi. Belum dicoba ya? Oh berarti tetap pakai ini Pak ya, IP gitu ya Pak? IP ya, pakai IP. Sebenarnya bisa kalau Kirain bisa kalian ingin diubah gitu. bisa kalian harus ini pakai domain tadi. Kalian harus beli domain. Misalkan ingin menggunakan double nama Pak ya? domain, iya. Tapi kan kita tidak fokusnya ke sana. Kita hanya fokus bagaimana melakukan konfigurasi ya. Sebenarnya untuk nantinya bisa juga ini IP tadi bisa dirubah. Kalau kalian punya domain sendiri bisa bisa diarahkan ke IP tersebut. IP-nya bisa diarahkan ke domain tertentu gitu. Ya, kalau yang Bapak share ini belum ada domainnya. Seperti itu. Kalau untuk yang ada domain itu bagaimana Pak cara konfigurasinya Pak? Dengan domain dengan IP-nya tersebut. Nanti di domain kan ada ininya ya, ada apa namanya, name server dan lain-lain ya Bapak lupa juga ada. Di hosting ya, di hosting maksud Bapak. Biasanya kalau kita beli domain misalkan di Niaga Hoster, ada settingan untuk mengarahkan IP-nya kemana gitu ya. Name server kalau nggak salah ya, Bapak lupa ya. Name servernya apa? Nah nanti bisa kita pilih VPS kita servernya gitu. Nah, nanti jika diakses domain tersebut akan larinya ke web ke VPS kita gitu. Seperti itu. Jadi settingannya di domainnya nanti. Kita beli domainnya di mana. Kan biasanya sudah Kalau pernah misalnya domain itu menggunakan udah ada, hosting kan? Domainnya sudah ada. Pakai apa? gimana Pak kalau domain? Domainnya? Kurang tahu juga Pak, nanti lagi Pak. Kalau Ya misalnya kalau udah ada website terus mau dibuat suplemen gitu Pak. Iya, ya itu tadi. Ini kan hanya server sebenarnya ya. Biasanya kalau kita konfigurasi di domain itu, kalau kita beli domain biasanya kita ada halaman untuk setting alamat server lah gitu kalau nggak salah ya, Bapak udah lupa juga nih. Nah jadi di situ nanti kita bisa pilih server kita yang ada di VPS ini, alamat IP-nya seperti itu. Untuk IP servernya bisa pakai kayak forward gitu ya, forwarding atau apa istilahnya ya. Bapak juga nggak paham detailnya ya, harus mengakses domain. Jadi intinya settingannya di domain tersebut diarahkan ke VPS kita, ke server ini. Jadi kalau kita mengakses itu, nanti dilarinya ke alamat ini, data-datanya gitu. Oke, sebentar Bapak pernah beli sih domain di Hostinger ya. Tapi sepertinya sudah nggak aktif ya. Nah, jadi nanti konfigurasinya di situ. Oke, nanti itu pembahasan lain lah ya. Intinya bisa jawabannya. Oke baik Pak, mungkin nanti kalau ada kendala bisa ditanyakan kembali Pak. Oke, ya silahkan nanti ditanyakan. Oke, kita lanjut lagi. Ini sudah belum ya? Sebentar, Bapak coba akses. Kita ping servernya 117.53.444.198. Oke, ini kalau kalian ping juga dari sana, ini bisa juga di ping ya.
Ini servernya sudah jalan, sudah reply. Jadi servernya sudah berhasil diinstal ulang. Hanya saja kalau kita akses dari sini 117.53 ini IP server Bapak ya. Kalau ini masih ada ini. Berarti install ulangnya ya ini ya. Kosong ya. Nah, tadi masih tersimpan. Nah, ini belum ada apa-apa servernya meskipun sudah aktif di sini ya. Jadi meskipun ini Bapak ping tadi ya. Bapak ping server Bapak tadi. Ini ping 117.53.44.198 atau kalian ping dari rumah juga ini sudah aktif. Tapi saat kita akses di sini dia masih kosong ya. Belum ada apa-apa karena kita belum melakukan konfigurasi apa-apa di server kita. Oke. Sekarang kita akan coba bagaimana masuk ke server ini. Server yang ini 117 ini. Caranya kan kemarin pakai SSH ya. SSH lalu namanya root ya. Add lalu alamat IP-nya berapa? 117.53.44.198. Oke. Nah, nanti kalau beberapa kali install ulang biasanya kita diarahkan ke peringatan. Ini artinya kita sudah pernah mengakses ini sebelumnya dan dia mendeteksi ada kecurigaan lah gitu ya. Karena setelah kita install ulang, jadi dia intinya minta menghapus saja ini histori kita. Ini kita copy aja perintah ini. Kita paste di terminal. Kita enter. Oke, maka selesai. Kita bisa akses lagi servernya dengan SSH lalu root. Jadi kalau di Cloud Kilat dia nama ininya root ya. Lalu add ini IP servernya. Oke. Nah, ini kalau ada pertanyaan seperti ini, yes ya. Saat pertama kali ngakses server biasanya kita ditanya nih. Kita yes aja. Lalu passwordnya, untuk passwordnya kalian bisa lihat di sini, di server yang kalian sewa tadi. Nah, ini ada password ya. Nah, ini Bapak tidak menampilkan ya, nanti kalian lihat passwordnya di sini. Bapak stop screen dulu, Bapak kopas passwordnya. Oke, nah ini kelihatan passwordnya. Oke, nah jadi kita masukkan aja passwordnya tadi. Kita kopas, enter. Oke, biasanya kita diminta untuk mengganti password. Password sekarang ini kita enter, password barunya kita masukkan. Oke, seperti itu. Nah, ini sekarang kita sudah masuk di server. Bagaimana membuktikannya? Ya kita cek aja IP-nya, ifconfig ya. Oke, nah ini biasanya kalau kita pertama kali install ulang kan belum ada yang diinstal sama sekali ya. Nah, ini dia minta untuk membuka ifconfig kita harus install NetTools dulu. Ini kita install aja. Kita install NetTools-nya. Oke, kita clear. Kita ifconfig lagi. Nah, sekarang Bapak ini sudah di server yang Bapak punya ya, 117.53.44.198. Nah, sekarang kita sudah masuk ke server, artinya kita bisa melakukan konfigurasi di server ini. Nah, bagaimana untuk konfigurasi? Menginstal ya. Jadi kalian nanti kalau sudah sampai tahapan ini berarti kalian sudah masuk, bisa mengakses server. Nah, kalian tinggal install aplikasi kalian ke server ini menggunakan terminal. Nah, kalau yang kali ini Bapak demokan adalah yang projectnya adalah LMS. Nah, ini Bapak sudah buatkan panduannya ya. Untuk yang LMS, bagaimana menginstal LMS berbasis Moodle di server. Caranya gampang kok, nggak sulit. Panduan di internet juga banyak. Ini salah satu panduan yang bisa kalian gunakan, ini yang dari Bapak ya. Bapak juga ini mengacu pada web lain ya. Ini dari punyanya Pak Onowe Purbo ya. Dia sudah ada contoh bagaimana mengakses atau menginstal LMS di server.
Tapi dia servernya lokal. Nah ini kali ini Bapak contohkan di VPS ya. Oke, ini kok bentar Bapak stop screen dulu ya. Ini ada data-datanya. Oke, di sini ada mana ya? Oke. Bapak share screen kembali. Nah ini ya. Oke, mana tadi? Nah ini nanti panduannya Bapak share. Nah ini dari webnya Ono Center. Di sini ada panduan bagaimana menginstal Moodle di Ubuntu 20.04. Karena kebetulan tadi Bapak install servernya VPS-nya pakai 20.04. Nah ini kalian sebenarnya tinggal ngikutin aja langkah-langkahnya ini. Tinggal diikuti. Ini Bapak coba ikuti ya. Kan server kita masih kosong nih. Karena tadi contohkan kalau diakses tadi ini belum ada apa-apa ya. Oke, sekarang kita install satu persatu. Jadi kita belum menginstal Moodle-nya. Kali ini kita masih menginstal kebutuhan Moodle itu apa saja. Yang pertama, Moodle kan butuh Apache. Tapi sebelumnya biasakan update dulu ya. Update dulu, sudo apt update. Ini tinggal paste-paste aja. Sekali lagi ini di server ya. Oke, sudo apt update. Biasanya nggak banyak yang diupdate. Oke, sudah selesai. Kemudian kita install Apache. Oke, install Apache. Web servernya ya, kita pakai Apache. Oke, ini Bapak lagi di lab ya. Ini kondisinya lumayan lah ya, kondisinya lagi bagus. Oh, dibilang bagus langsung macet ya. Oke, nah sudah selesai Apache. Nah, jadi kalau kita pakai Windows kan kita biasanya kalau install itu pakai XAMPP ya di htdocs. Nah ini kalau kita di Ubuntu server kita installnya satu-satu ya. Ada Apache, kemudian kita izinkan Apache-nya agar dia tidak diblok oleh firewall ini, perintahnya maksudnya. Oke, kita jalankan, kemudian oke, Apache sudah terinstall. Bagaimana membuktikannya? Kita cek web ini, kita refresh. Nah, maka dia akan tampil Apache. Nah, ini artinya kita sudah berhasil menginstal Apache. Web servernya sudah berhasil. www-nya tadi ya. Jadi file project kalian sudah bisa diinstal lah. Tapi Moodle juga butuh PHP di sini. PHP yang 7.4. Nah, ini pertama kita tambahkan repo ini. Jadi script ini tinggal di copy aja sebenarnya. Jadi kalian tinggal tambahkan repo. Ya maksudnya script ini tadi maksudnya adalah dia menambahkan repo ya. Kita kopas aja. Nah, ini menambahkan repository untuk PHP 7.4. Jadi kalau Linux kan dia waduh ini kenapa lagi nih? Oke, nah ini biasa terjadi ya, kadang seperti ini. Dia penyebabnya kita baca dulu. Tadi terjadi juga nih seperti ini di kelas 1-nya. Jadi ini apa ya, kayak tabrakan lah gitu bahasanya ya. Jadi tugas kita, nah jadi ini tabrakan dengan proses 2480. Nah, jadi kita akan kill dulu, kita matikan dulu proses 2480 ini. Ini tidak terjadi biasanya. Ini karena mungkin Bapak berapa kali melakukan konfigurasi, jadi akan tabrakan seperti ini. Kalau kalian biasanya kemungkinan nggak terjadi. Tapi kalau terjadi, ini kalian hanya
tinggal kill aja nih proses yang sedang berjalan ini agar nggak tabrakan ya. Kita hanya perlu ID-nya. Oke, kita Ctrl C dulu. Kemudian kita lihat prosesnya ini. Kan ini proses yang berjalan ya. Nah, tadi yang tabrakan ini nih. 2480. Nah, kita kill aja. Kita kill min 15 lalu 2480. Nah, ini kita matikan proses tadi ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita PS min E ini untuk melihat proses yang berjalan. Ini 2480 udah nggak ada ya. Nah, sekarang kita coba update lagi. Tadi kita lagi apa ya? Oh, tadi lagi ini ya, lagi update repo ya. Nambahkan repo. Oke, Bapak copy lagi ini reponya. Kemudian oke, kita kopas saja. Nah, ini dia bisa berjalan ya, nggak tabrakan. Jadi kalau mengalami kendala seperti tadi, kalian baca dulu apa, cari tahu permasalahannya. Kalau tadi tabrakan ya. Oke, sudah berhasil menambahkan repo, kemudian kita update sekarang. Update lalu install 7.4. 7.4 nanti diambil dari repo ini. Jadi kalau kalian tidak tambahkan reponya, dia kemungkinan tidak berjalan ya. Atau gagal saat melakukan instalasi. Oke, kita install PHP 7.4. Jadi Moodle butuh Apache, butuh PHP, nanti butuh MySQL. Nah, jadi kita hanya menginstal 3 itu. Lalu baru kita install Moodle-nya. Insya Allah selesai nih, 12:30 ya. Oke, kita sudah install PHP-nya. Selanjutnya ini extension yang dibutuhkan oleh Moodle juga. Kita kopas aja, nggak usah pusing. Langsung kopas aja, jalankan. Oke. Nah ini intinya ini ekstensi yang dibutuhkan oleh Moodle ya. Ada PHP 74, ada PHP MySQL, Change URL, dan lain-lain. Silakan dikopas, dijalankan saja. Nah enaknya kalau yang projectnya LMS tinggal ngikutin ini aja nih. Paling kesulitannya nanti saat menyesuaikan datanya. Data yang mata pelajaran dan data gurunya tadi. Oke, nah ini cukup lumayan ya kecepatannya. Nah, kita lagi install extension. Belum install modelnya ya. Kalau install modelnya gampang. Yang susah adalah ini menginstal aplikasi-aplikasi pendukungnya seperti Apache, PHP, dan juga MySQL. Ya kalian juga nanti kalau yang pakai database ya pasti install ini juga nih. Apache, PHP, dan MySQL. Kalau database-nya pakai MySQL. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Sudah 99%. Jadi nanti minggu ini kalau bisa sudah mencoba ya. Kalau emang nggak bisa pakai VPS, ya pakai VirtualBox tidak apa-apa. Yang penting sudah mencoba, khususnya bagi yang LMS ya, sudah bisa dicoba ini. Bagi yang lain juga silakan dicoba bagaimana melakukan konfigurasinya di minggu depan. Kalau ada kendala nanti kita coba bahas. Oke, ini. Nah, selanjutnya kita ubah konfigurasinya ini. Ya, ini konfigurasi PHP-nya kita rubah. Tujuannya apa? Ini agar misalkan ini konfigurasi yang perlu dirubah ya. Upload max file size ini maksudnya saat kita nanti ada file yang perlu diupload di LMS kita, misalkan mengupload plugin apa itu kalau ukurannya masih di bawah 100 MB ya dia boleh gitu. Kalau udah lebih 100 MB dia nggak boleh. Ini sama saja, ini konfigurasi. Oke, ini sudo VI artinya kita menggunakan root. Kemudian VI ini kita gunakan VI editor. Kalau yang masih bingung pakai VI, boleh
VI-nya diganti nano, silahkan. Oke, paste aja. Jadi kalau mau yang pakai VI berarti sudo nano gitu ya, diganti VI-nya. Oke, kita enter. Nah, nanti ini yang perlu kita rubah adalah upload max file size. Jadi kalau pakai VI, kita bisa cari nih, upload. Nah, jadi kita rubah. Ini kan upload max file size-nya 2 MB. Kita rubah jadi 100 MB. Nih, tinggal dirubah aja. Kalau yang bingung nanti cari tahu lah bagaimana cara pakai VI ya. Kemudian apalagi yang perlu dirubah? Post max size ya. Ini kita cari lagi. Post max size. Ini 8 MB, ini di sini mintanya 48. Oke, kita ganti 48. Kita insert ya. 48. Oke, apalagi yang perlu dirubah? Memory limit ya. Ini hanya konfigurasi sih sebenarnya. Kalian tambahkan lebih juga boleh. Misalkan 1 GB gitu, memory limitnya. Itu bisa. 512 ya defaultnya. Silahkan dirubah aja jadi 512. Dan seterusnya ya. Oke, kita percepat ya. Max. Oke, yang lain biarlah nggak usah dirubah. Kalau sudah selesai, kita simpan. Oke. Sekarang kita masuk konfigurasi selanjutnya. Nah, ini kan kita baru merubah konfigurasi ya. Biasanya kita install di restart dulu Apache-nya nih. Biar perubahannya bisa diterapkan ya. Di restart. Oke, sudah restart. Nah, ini kita juga bisa ngecek nih, PHP-nya sudah terinstall atau belum. Caranya kita buat file php info.php di dalam folder HTML. Ini di copy aja nih skripnya. Dijalankan skripnya, nah nanti dia akan membuatkan sebuah file php info.php, lalu isinya apa? Isinya ini kita copy. Oke, kita paste di sini. Kemudian kita simpan. Kita simpan. Simpannya wiki itu write quit ya. Oke. Nah, sekarang kita cek apakah PHP-nya sudah terinstall. Caranya ya /phpinfo.php gitu ya. Nah, di sini sudah terinstall ya PHP infonya. Ini kan server kita, ini file yang kita buat tadi. File yang kita buat kan skripnya hanya melihat apakah sudah terinstall atau belum PHP-nya. Oke, dan kita lanjutkan. Tadi sampai sini. Kemudian, nah ini saja kita install MySQL. Tapi di sini menginstalnya Persona ya. Sama saja ini sebenarnya MySQL juga. Oke, kita install aja, langsung kita kopas di sini. Kopas di terminal, kita jalankan. Jadi Persona ini juga MySQL juga sama aja. Oke. Kemudian, nah ini kita download tadi ya Personanya, lalu kita install di sini. Install Personanya. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan sambil Bapak presentasi ini silahkan ya. Kalau ada yang bingung. Oke, kita tunggu install Personanya.
Jadi sebenarnya tinggal ngikutin aja, tapi harus paham ya apa yang diikuti ini. Biar nggak salah konfigurasi. Oke, biasanya diminta password, nanti passwordnya bebas ya. Ini 123 passwordnya. Ini passwordnya nanti digunakan saat kalian membuat database baru. Jadi harus diingat passwordnya, tadi Bapak buat 123. Oke. Oke, masih menunggu. Semoga belum pusing ya. Enggak lah, ini tinggal kopas-kopas saja kok. Oke, kita kopas lagi. Nah, ini kita merubah konfigurasi. Nah, ini nggak harus sih sebenarnya, nggak masalah. Ini kita lewati nggak apa-apa. Yang merubah konfigurasi. Kemudian, oke, bagusnya jangan dilewati lah. Takutnya nanti kendala lagi ya. Oke, kita rubah konfigurasi. Di sini hanya ingin max allow paketnya kita copy ini. Kita copy script ini. Kita masukkan ke sini. Bebas di mana ya? Di bawah log error nih. Kita insert. Lalu kita paste. Oke. Kita simpan. Titik WQ. Write and quit. Nah, oke, sekarang semua dependensinya, kebutuhan modelnya sudah siap. Nah, ini langkah terakhirnya install model. Kalau install modelnya sih gampang sih. Jadi hanya install Apache, lalu PHP dan juga MySQL. Nah, sekarang masuk tahapan install modelnya. Untuk install model tadi kan kita database-nya pakai MySQL ya. Tadi passwordnya 123, berarti kita masuk dulu. Kita membuat database untuk modelnya. Jadi kita ketikkan MySQL -u ya. -u ini maksudnya usernya apa? Usernya root ya. Kemudian passwordnya adalah tadi 123 ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah masuk ke MySQL. Kalau sudah langsung di kopas aja nih. Create database model, intinya membuat database model, kemudian memberikan hak akses kepada database tersebut kepada user gitu ya. Kalau nggak mau pusing di kopas saja. Oke, sudah selesai buat database-nya. Jadi sudah ada database model bernama model. Nah, nanti dibutuhkan saat menginstal modelnya ya. Oke, di restart MySQL-nya. Restart MySQL. Oke. Kemudian ya, siapkan folder var model.data ya. Nah, ini sebenarnya bisa dilewati, ini language pack ya. Kalau ingin modelnya itu berbahasa Indonesia, ini install ini. Tapi yang kita perlu buat adalah file ini, model.data. Nih, kalau Bapak ini aja nih. Oke. mkdir -p var model.data. Nah, ini yang perlu dibuat. Oke. Sudah, kemudian bahasa Bapak abaikan ya. Tidak penting untuk bahasanya. Kemudian kita masuk ke model. Download ya. Kita masuk ke src. Oke, jadi intinya ini kita download modelnya. Untuk download modelnya Bapak sudah sediakan juga di ini, di panduan tadi. Link modelnya ada di sini ya. download.moodle.org. Silakan di kopas aja. Nah, ini ya. Ya, jadi kalian nanti download modelnya untuk diinstal di ini download.moodle.org. Kemudian nah ini silakan di-download aja. Nah, ini pilih mau pakai zip atau TGZ. Ini formatnya zip atau TGZ. Ini sama-sama WinZip atau WinRAR ya.
Oke, kemudian kalau sudah langkah selanjutnya adalah ini Bapak sudah mendownload ya. Sebenarnya kalau yang di panduan ini dia menginstalnya pakai widget ya. Dia downloadnya pakai widget. Tapi berapa kali Bapak coba widgetnya nggak berhasil. Jadi caranya kalian download dulu tadi. Ini di download dulu Moodle-nya. Kemudian kalian copy dari downloadan ini ke server. Nah ini kan Bapak sudah punya nih, sudah download nih di folder download. Ya, jadi di download ini Bapak sudah punya Moodle sebenarnya. Nah ini Bapak coba kopas ya. Di sini sudah ada Moodle. Oke, VS Moodle. Nah ini ya. Oke, sudah ada file Moodle. Oke ini ya. Nah ini akan kita copy ke server. Cara copy-nya seperti apa? Cara copy-nya kita pakai SCP ya. SCP, kemudian nama file yang akan di copy apa. Ini Moodle, TGZ ya. Kita akan copy kemana? Ke root, add, IP-nya tadi berapa? 117, kemudian titik 53, titik 44, titik 198. Nah ini cara mengcopy file dari lokal ke server. Oke, jangan lupa ini titik 2 ya. Oke, nah ini biasanya diminta password servernya apa. Jadi kita bisa mengcopy dari laptop kita ke server ya. Dan caranya pakai ini nih. SCP, Moodle, lalu nama servernya apa ini. Root, add, sekian. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kita tinggal beberapa langkah lagi. Nah, kita masih proses copy. Tidak ada ya. Semoga minggu ini harus sudah dicoba ya. Jadi nanti pasti mengalami kesulitan. Nah, ini bisa ditanyakan ya. Ini Bapak hanya memberikan gambaran, oh ini konfigurasinya seperti ini. Nah, untuk kesulitannya kalian pastinya harus mencoba sendiri ya. Baru nanti nemu kendala bisa kita bahas di minggu depan. Oke, jadi panduan tadi Bapak share, nanti akan Bapak share. Nah, kendala-kendalanya tadi sudah Bapak tampilkan di sini ya. Salah satunya tadi ada kalau tabrakan ya, kita kill prosesnya. Atau kalau ini tadi pakai widgetnya tadi gagal ya. Nah, kalau dicoba beberapa kali gagal, nah solusinya kalian, karena ini prinsipnya hanya mendownload, kemudian letakkan di folder HTML, seperti itu. Oke, nah ini sudah selesai, ini kirim datanya sudah 100%. Kita masuk ke server lagi, ke terminal yang satunya. Nah ini, nah kita cek datanya, apakah sudah masuk. Nah ini ya sudah masuk. Ini Moodle-nya. Nah kita pindahkan ke copy ya, copy file ini, file Moodle ini ke dalam ke var www.html. Oke, kita copy, kemudian kita masuk ke folder tersebut untuk mengekstrak ya, var www.html. Kita lihat di sini ada file Moodle, lalu kita ekstrak. Karena ini formatnya target Z, cara ekstraknya ya tagstar xvfz ya. Kemudian nama filenya apa? Oke, kita ekstrak. Oke, sekarang file tadi sudah kita ekstrak, kita lihat. Nah, sekarang sudah ada folder bernama Moodle ya. Di dalam HTML, www.html ini sudah ada Moodle. Oke, ini untuk langkah ini tadi ya, kendalanya. Nah, langkah selanjutnya kita ch-on dan ch-mod ini agar file tadi, file Moodle tadi bisa diakses dari internet ya. Ini tinggal dikopas aja. Tadi langkah ini
Bapak potong ya. Kita langsung loncat ke sini. Oke, kita kopas aja. Oke. Oke, sudah. Nah, sudah seperti itu. Nah, terakhirnya tinggal hanya konfigurasi di web. Nah, sekarang kalau kita akses webnya, ya, kita akses webnya 117 slash Moodle ya, tadi namanya ya. Seharusnya dia tampil konfigurasi untuk Moodle. Nah, kalau sudah sampai sini berarti sudah gampang ya. Kalian sudah tinggal next aja. Next. Kemudian, nah ini pad-nya sudah dibuatkan secara otomatis. Nah, yang perlu dirubah hanya ini saja. Karena model data tadi dibuatnya di folder var ya. Ini kalau kita lihat di sini kan kita kembali ke var. Kita ls ya. Nah, ini model data adanya di dalam folder var. Jadi var lalu model data di sini settingannya. www-nya dihapus. Next. Oke, ini MySQL, database-nya kalau MySQL kita pilih MySQL, next. Kemudian nah ini yang perlu dirubah adalah nama usernya Moodle. Ini nama user ini didapat dari ini tadi tahapan ini. Tahapan yang sini saat pembuatan database tadi. Nah, di sini nih. Database-nya namanya Moodle. Lalu user yang diizinkan bernama Moodle gitu ya. Nah, ini. Jadi di sini isinya adalah karena untuk mempermudah ya, ini database passwordnya juga Moodle gitu. Oke, sudah, tinggal next. Nah, ini sudah selesai nih, tinggal continue. Dia tinggal nunggu aja. Oh ya, ini masih ada pengecekan. Pastikan semuanya oke ya, kecuali yang di bawah ini. Nah, ini nggak masalah nih. Mau dia tidak oke nggak apa-apa. Kita continue aja. Nah, ini sudah masuk proses instalasi. Nah, jadi nanti kalau ini sudah selesai, Moodle ini bisa diakses. Kalian juga bisa mengakses ya, tentu saja. Nah, ini sebentar paling nggak nyampe 2 menit ya. Kita tunggu konfigurasinya. Bapak lihat di sini yang projectnya LMS agak banyak ya. Jadi semoga di minggu ini sudah muncul pertanyaan lah minimal bagaimana cara atau kendala-kendala yang dialami saat melakukan konfigurasi. Ya, jadi kita fokusnya bagaimana melakukan konfigurasi di server ya. Oke, ini sudah selesai. Continue. Kemudian, nah ini tinggal mengisi password dan lain-lain. Nah ini ya, passwordnya harus huruf kecil, huruf besar, dan simbol, biasa lah ya. Oke, admin, lalu ini nama email. Kemudian paling yang perlu diisi, nanti ini update profile. Oke, nah ini nama websitenya apa, misalkan ini Winter Class atau V-Class, Virtual Class atau apa gitu ya, ini bebas namanya. Misalkan ini biar mirip lah ya W-Class misalkan. Ini, kemudian nah ini yang perlu diisi, bebas aja sih, .com gitu. Oke, kalau sudah, save change. Nah sudah, sekarang Moodle-nya sudah selesai di install. Nah, kalian tinggal mengisi, melakukan konfigurasi, memasukkan mata pelajaran, memasukkan nama dosen, mungkin nama siswanya jika memungkinkan ke LMS ini. Jadi kalau kalian coba akses, ini Bapak share ya di Zoom. Barangkali ada yang mau mengecek apakah bisa diakses. Di sini, nah ini sama dengan link yang sebelumnya ya, sama. Nah itu kalian bisa mengakses dari sana.
Oke, simple ya, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Tidak ada? Tidak ada yang mau disampaikan? Izin, Pak. Cukup? Ya, silakan. Belum, Pak. Oh, belum. Oke. Bahtiar, proyeknya apa? Ini Pak, yang papan informasi sekolah gitu Pak. Oh, papan informasi ya. Perlu Oke, jadi PPS. Dia perlu PPS juga apa gimana Pak? untuk yang papan informasi karena sekolah ya, Iya Pak. tidak masalah sih kalau mau pakai lokal, tapi Bapak sarankan sih pakai VPS. Mengapa? Karena nanti saat ingin menyerahkan proyeknya ke Bapak, gimana kalau nggak pakai VPS ya? Seperti Baik itu. Pak. Terus untuk aplikasinya sendiri apa yang diinstal Pak? Di server? Ya aplikasinya, aplikasi tadi membuat apa tadi? Papan informasi ya? Iya Pak. Ya webnya diinstal di tadi di VPS gitu. Baik Pak. Iya, bisa. Insya Allah bisa ya. Jadi tinggal letakkan aja. Rencananya bagaimana awalnya? Rencana proyeknya? Bayangannya sudah ada kan untuk menginstal aplikasinya ya? Tapi masih bingung bagaimana untuk buat itunya website. Oke. Karena itu tadi yang Bapak katakan untuk bagusnya sih kalau papan informasi ya kalian sudah aplikasinya itu sudah siap gitu. Karena kita fokusnya bukan pengembangan aplikasinya ya. Bagaimana melakukan konfigurasi seperti tadi. Makanya Bapak di awal itu yang Bapak sarankan kan LMS atau website apa ya, profile lah gitu ya. Tapi kalau emang buat ingin tetap melanjutkan yang papan informasi ya sebenarnya sama saja. Papan informasi kan diinstal di programnya diinstal di server. Servernya biasanya kalau di Windows kan pakai SAM gitu ya. Nah ini kita installnya di server saja kalau di SAM itu di htdocs, kalau ini di di file projectnya di copy di HTML gitu. Jadi project papannya tadi itu sudah jadi ditaruh di www.html tadi, var www.html seperti itu, Bahtiar. Baik Pak. Tidak ada? Oke, semoga di minggu depan sudah muncul pertanyaan-pertanyaan lainnya ya terkait kendalanya, apa yang bisa disampaikan, karena Bapak minta prosesnya ya, proses pengerjaannya bukan hasilnya. Jadi intinya semuanya harus diinstal di server yang berbasis Linux. Kalau memang dia projectnya mengharuskan lokal saja tidak masalah, tapi Bapak sarankan diinstalnya di VPS karena prinsipnya sama. Hanya saja agar nanti pengumpulannya lebih mudah dan kalian juga mempelajari bagaimana mengakses server ya, yang VPS tadi. Oke, sepertinya tidak ada yang ditanyakan. Semoga bisa lancar proyeknya, dan jika ada kesulitan siapkan saja pertanyaan di minggu depan ya, apapun kesulitannya. Kalau misalkan kesulitan di bagian proyeknya, ya sebaiknya ya tadi lari aja, arahkan ke LMS gitu, atau ke proyek yang lebih mudah, proyek yang lebih mudah gitu. Bapak
Bapak sarankan sih larinya ke LMS saja biar Bapak lebih mudah bimbingnya. Kalau untuk pengembangan project kan takutnya terlalu fokus pada pengembangan aplikasi nanti kesulitan, belum lagi nanti konfigurasi di webnya, di servernya ya, seperti itu. Oke, sepertinya tidak ada yang ditanyakan. Terima kasih sudah join. Jangan lupa mengisi absensi. Ini udah pada absen belum ya? Absennya dikunci nggak ini? Enggak kan? Izin Pak, Ya. minggu lalu saya lupa absen Pak. Waduh, gimana? Kok bisa lupa? Bapak repot juga nih kalau ngabsenin satu-satu ya. Tapi presentasi ya. Oh iya, minggu lalu nanti. Minggu lalu itu nggak ada kelas Pak. Oh, minggu lalu nggak ada kelas ya? Oh. Iya Pak, di chat grup Bapak bilang presentasinya diundur jadi minggu depan gitu Pak. Oke. Jadi minggu lalu Bapak nggak ada kelas ya? Nggak ada Pak. Bukannya minggu sebelumnya ya? Iya. 2 minggu yang lalu Pak. 2 minggu yang lalu kan? Bagaimana? Enggak, tadi yang Bapak nggak ada ini 2 minggu yang lalu atau minggu yang lalu? 2 minggu yang lalu, Pak. Oke, 2 minggu yang lalu ya. Kalau yang minggu lalu nanti Bapak absennya dari V-Class ya. Kalau yang pas presentasi. Kalau yang nggak ada ini yang berarti yang nggak perlu absen. Kalau emang nggak ada pertemuan gitu ya. Kalau emang Bapak nggak masuk ya berarti nggak absen, berarti kosong. Kelasnya diganti nanti. Seperti itu. Oke, yang minggu kemarin, kalau yang hari ini belum absen, Bapak perpanjang ya jadwal absennya. Silahkan mengisi absen. Operasi Bapak perpanjang sampai jam 1 nanti silahkan untuk mengisi absen untuk hari ini. Aturan langsung absen aja tadi ya. Tidak perlu diingatkan ya. Tapi kalau emang belum, ini masih bisa tadi sampai 12:30. Oke, nggak apa-apa lah. Sampai jam 1 Bapak buka. Silakan untuk mengisi absen. Ada lagi yang mau disampaikan? Bapak harap semuanya jangan absen langsung absen aja, nggak apa-apa kan Bapak nggak ngecek juga sih. Karena kalau lupa absen Bapak repot juga ngabsenin satu-satu gitu. Capek juga. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Tidak ada? Cukup? Oke, baiklah. Kalau cukup Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.